Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Yus. Kali ini kita akan bahas One Piece ya. Siapa saja orang-orang yang bisa menjadi musuh seimbang dengan Gear 5-nya Luffy, yang saat ini kita tahu ya, disebut juga dengan Sun God Nika, yang bisa membantai Kaido sebegitu hebatnya gitu ya guys. Jadi pertama-tama sebelum saya memulai, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang memberikan teori-teori menarik lainnya ya guys. Dan let's go nakama. Oke, kita awali dengan pertarungan Luffy dengan Kaido di Onigashima, yang mana Luffy menggunakan Gear 5 atau yang biasa disebut dengan Warrior of Liberation ya, yang artinya kesatria kebebasan. Di sini kita bisa melihat bahwa Kaido yang dijuluki sebagai manusia terkuat saja dan sangar lah ya, dibuat oleh bulan-bulanan oleh Luffy. Namun banyak yang bertanya, apakah nanti setelah pertarungan dengan Kaido, Luffy tidak mempunyai musuh lagi yang bisa mengimbanginya? Oke, berikut 5 karakter yang akan menyusahkan Luffy dengan wujud Gear 5. Yang pertama adalah Rob Lucci. Di sini pertama kali kita akan melihat debut Lucci lagi ya setelah pertarungan dengan Luffy di Enies Lobby, adalah di Pulau Egghead, tempat di mana Dr. Vegapunk berada. Dan di sini pula Lucci ditugaskan sebagai CP0 mengincar Vegapunk. Dan di sini juga kita melihat bahwa Lucci sudah berevolusi atau awakening ya, yang dimana perubahannya itu ada awan hitamnya pada sekitar tubuhnya. Dan kita tahu dibandingkan dengan Enies Lobby, Luffy nggak perlu Gear 5 ya untuk mengalahkan Lucci. Walau di scene ini Lucci harus kalah, yang dimana Luffy juga menggunakan mode Nikanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Lucci sudah berevolusi dan Luffy pun untuk mengalahkannya harus menggunakan Gear 5. Yang dimana waktu itu mengalahkan Lucci pada saat di Enies Lobby hanya menggunakan Gear 3. Lalu kenapa Lucci? Di sini yang pertama, Lucci melakukan mode awakening tanpa persetujuan dari Admiral, yang mana dengan mengganggu seorang Yonkou sudah dapat menimbulkan perang besar. Jadi kemungkinan yang dilakukan oleh Lucci sendiri adalah hanya uji coba. Walaupun saat ini Lucci itu berpura-pura sebagai teman dari Luffy, yang mana kita tahu di chapter 1090 bahwa di sini terlihat bahwa gerak-gerik Lucci adalah seorang pengkhianat dari CP0 atau pemerintahan dunia yang mengikuti Luffy. Yang kedua adalah Buggy. Buggy merupakan musuh kedua dalam serial Luffy di serial One Piece ya. Di sini kenapa Buggy menjadi salah satu karakter kuat yang akan bertarung dengan Luffy, yang menjadi teori saya. Alasannya adalah Oda sendiri membuat karakter Luffy dalam Gear 5 seperti kartun-kartun atau anime zaman dulu. Di sini membuktikan bahwa Oda sendiri tidak lupa dengan kenyamanan dalam menikmati anime dari zaman dahulu. Jadi bisa dibilang sosok Buggy ini akan terbilang kuat, namun seperti dia belum bisa dalam mode awakening ya. Di pertarungan Marine Headquarter terlihat bahwa Buggy dibelah-belah ya, disayat-sayat dengan pedang hitamnya Mihawk, yang pada saat itu dimana sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia, dan itu tidak ada efek apapun. Yang sebelumnya ada momen dimana satu tebasan saja dia bisa membelah gunung yang tidak mengenai Luffy ya pada saat itu. Dan pada perang besar di sini Buggy memiliki banyak anggota bajak laut ya, yang berasal dari Impel Down, yang kita pasti tahu sendiri ya bahwa Impel Down ini adalah tahanan-tahanan bajak laut terkuat yang ada di dunia. Jadi kita pasti akan melihat scene pertarungan antara Luffy dan Buggy yang tidak biasa dari dua orang ini. Yang ketiga adalah Kurohige atau Marshall D. Teach. Kurohige atau dikenal sebagai Blackbeard merupakan kandidat terkuat dalam serial One Piece ini ya, sebagai musuh Luffy nanti akan terakhir atau sebelum mencapai One Piece, di mana dia memakan dua Devil Fruit Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Yang kita tahu dua buah iblis ini adalah buah iblis yang tidak biasa dan buah iblis terkuat ya. Bukan terkuat tapi lebih tepatnya adalah dimiliki oleh orang-orang yang kuat. Dan di sini disebutkan bahwa pemilik sebelum dari Yami Yami Nomi ya, banyak orang berteori bahwa
Yami Yami no Mi adalah buah dari Rock Disebek, yang dimana salah satu bajak laut terkuat pada saat itu. Dan untuk bajak laut sebek ini nanti akan saya bahas ya di pembahasan selanjutnya. Yang pasti Kurohige adalah salah satu dengan armada bajak laut yang terkuat saat ini, dan ditambah dengan adanya Kuzan ya, yang dimana kita melihat dia mengalahkan dari Monkey D. Garp, dari kakek dari Luffy. Yang keempat, Koby. Wow, kenapa Koby di sini? Oke, di sini saya akan bahas. Bahkan pada saat pertarungan yang mengakibatkan Garp terluka, bahkan hampir mati saja, yang dimana Kuzan pada saat itu ada. Di sini dia tidak bisa apa-apa. Saya menyimpulkan bahwa dalam film One Piece ini dibuat oleh Oda, dibuka dengan dua orang yang memiliki mimpi menjadi raja bajak laut, yaitu Luffy sendiri ya. Dan salah satu adalah Koby. Koby di sini memiliki mimpi menjadi pemimpin angkatan laut. Dan di sini kita akan melihat nantinya antara Koby sebagai pemerintahan dunia angkatan laut melawan Luffy sebagai raja bajak laut. Ya, mungkin menjadi epic scene nantinya pada saat di ending of saga tersebut. Oke, yang kelima yaitu Enel. Wow, kok Enel? Pasti ini di luar nalar ya. Oke, di sini kita tahu bahwa kemampuan Enel sangat kuat ya. Siapapun yang melawan dia pasti akan kalah, kecuali dengan Luffy. Kemampuan dia tidak berguna sama sekali di depan Luffy. Di sini ada beberapa analisa bahwa dalam chapter di One Piece sendiri masih memiliki gambar Enel. Jadi di sini disebutkan bahwa Oda sendiri masih ingin menghidupkan karakter Enel ini gitu. Luffy sebagai dewa matahari Nika, pasti ada juga yang menjadi dewa bulan. Kita tidak tahu apa sebutan untuk dewa bulan di sini. Tapi di sini yang paling mendekati dengan kategori dewa bulan tersebut adalah Enel. Kok bisa? Ya, kita tahu ya, dimana chapter-chapter yang ada di One Piece yang baru ya, itu banyakan dari Enel yang habis dikalahkan dengan Straw Hat Pirates. Dia berkelana ke bulan. Dan di sana dia menjadi raja di bulan untuk orang-orang di sana gitu. Kemungkinan Enel akan kembali dan revenge dengan Luffy pada saat dia sudah ada awakening dari kemampuannya, yang dimana mungkin saja Enel sendiri sudah mendapatkan awakening tersebut. Sedangkan dari Lucci sendiri saja sudah mendapatkan awakening. Belum lagi tambah dengan Enel. Bahwa di sini disebutkan oleh Oda sendiri bahwa Enel merupakan musuh yang kuat. Bahkan dia menyebutnya diri dia sebagai Tuhan. Oke, tidak menutup kemungkinan lawan terakhir Luffy bisa Kurohige ataupun Enel sebagai kunci dari End of Saga. Dan itulah 5 karakter yang kemungkinan akan menyusahkan Straw Hat Pirates di masa depan. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa ya, subscribe channel ini dan nantikan video-video berikutnya. Dan see you nakama.